Saudara dan saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat satu Raja-Raja pasal 19. Satu pasal yang tidak ingin untuk dibahas, tetapi ini sangat semarak, pasal yang semarak juga. Kita melihat Yilea pergi, pelahan-pelahan pelayanannya selesai, pelahan-pelahan sampai pada titik akhir. Mengapa demikian? Satu yang tidak ingin untuk kita lihat, karena seorang nabi yang sangat punya kuasa. Kita juga melihat bagaimana Tuhan terhadap Elia begitu penuh dengan kasih karunia-Nya. Kita melihat Yilea sama dengan melihat Yunus, nabi yang tidak gembira. Dulu melihat pasal ini, satu Raja-Raja pasal 9 ini melihat tentang Yilea. Sekarang sudah melihat berulang-ulang kali. Awalnya melihat Elia merasa dia sangat punya kuasa dan berkuasa banget, dan nabi yang sangat baik. Tetapi perlahan-lahan saat meneliti ini merasa mengapa Elia tidak begitu mengenal akan Tuhan. Juga ini juga terhadap kita, orang-orang pilihan Tuhan atau yang melayani Tuhan atau yang bekerja. Pada waktu saat kamu dipakai Tuhan dengan besar-besaran, tetapi pada akhirnya akhir dari semuanya pada akhirnya merasa kecewa atau merosot. Mengapa demikian? Ini menjadikan peringatan bagi kita. Hari ini kita mengikuti Tuhan. Sekarang kita dipakai Tuhan, sangat dipakai Tuhan, tetapi pada suatu hari, pada saat kita tidak memahami akan Tuhan, atau kita tidak puas, atau kita kecewa pada Tuhan, atau tidak setuju dengan cara kerja Tuhan, kita keras kepala, kita menginginkan untuk berjalan pada jalan kita sendiri, maka kita akan sama seperti Yilea. Maka pelayanan perlahan-lahan akan berakhir. Jadi bagi saya sendiri untuk memberikan tema pasal 19 ini agak sulit. Atau saya memberikan dengan satu pertanyaan. Di sini pasal ayat 19 dan 13 itu ada pertama di sini Yilea. Hai Yilea, apakah kerjamu di sini, hai Yilea? Pertanyaan ini lebih dalam lagi.
pertanyaan pertama dan kedua itu ditambahkan ada perbedaan, ada apakah ini boleh diterjemahkan dengan mengapa? Ya, di terjemahan Cina mengatakan, apa yang kamu kerjakan, hai Ilya? Mengapa di sini? Apakah kerjamu di sini, hai Ilya? Ilya di sini ada apa? Saya tidak di sini mengajarkan apa, tidak menggunakan apa kerjamu, tetapi di sini mengapa? Mengapa kamu di sini? Ilya, mengapa kamu di sini? Ada apakah? Kamu di sini ada apa? Saya memberikan tema ayat ini, pasal ini. Mengapa kamu di sini? Mengapa di sini? Bagi kita, bagi orang yang kecewa kepada Tuhan, kamu yang masih yang dalam depresi, atau orang yang kecewa, atau terhadap kamu sudah orang yang sudah imigrasi, Tuhan bertanya kepadamu, dimanapun kami berada, baik kamu di Hong Kong atau kamu tidak di Hong Kong, baik kamu masih bekerja ataupun sudah pensiun, Tuhan bertanya kepadamu, mengapa kamu di sini? Atau apakah kerjamu di sini? Yang kamu kerjakan, apakah itu yang Tuhan inginkan? Tuhan, itu pertanyaan Tuhan terhadapmu dan juga terhadapku. Yang aku kerjakan, apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan? Sejak dari zaman Daud, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saul tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tetapi Daud sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Daud diberkati. Salomo walaupun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan mengingatkannya karena Daud. Rehabeam tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan masih karena Daud mengingatkannya. Sebelah selatan Yahuda penuh dengan damai, sedangkan utara Israel, setiap raja berbuat jahat, bahkan lebih jahat lagi. Ahab yang paling jahat. Tuhan menghajar mereka dengan kelaparan, bahkan mereka tidak damai. Seluruh negara juga tidak damai, penuh dengan goncangan, karena semua raja-raja tidak dikehendaki sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan nabi dia juga haruslah berbicara kepada bangsa-bangsa, setiap orang. Dan sekarang apakah kamu berdiri di tempatmu? Apakah itu adalah
pemberian Tuhan, atau kamu bisa berdiri tegak di tempatmu, apakah itu karena kerjamu sendiri? Tuhan bertanya kepada kita setiap orang. Kamu di sini. Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu sedih? Kita melihat Allah dengan Yilia, dan kita melihat Yilia nabi yang bagaimana. Dan juga kita melihat seharusnya apa yang kita harus kerjakan. Saya membagi pasal ini 4 bagian, subbagian. Ayat pertama dan kedua. Nabi dalam bahaya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Isabel memberikan perintah, surat perintah. Kita melihat pasal sebelumnya Tuhan bagaimana agar Elia di situ menantang Ahab. Sekarang seperti di pasal sebelumnya dikatakan, bila aku tidak berdoa maka tidak akan turun hujan. Pasal 17 dan 18 lewat ucapan yang di perantaraan Elia, Tuhan menang dengan besar. Pasal 17 dan 18 Elia menang akan dari Ahab, bahkan kuasa Tuhan berlari lebih mendahului Ahab. Kita pikirkan kalau hari ini Presiden Cina Cap Kemping dari Hong Kong naik pesawat sampai Beijing, tetapi roh saya ada pada saya, atau pada roh Tuhan ada padamu, kuasa Tuhan ada pada mendadak kita sampai ke Beijing. Mengapa kamu baru sampai di sini? Maka kita akan tenar. Suatu kuasa yang sangat berkuasa sekali, dan juga kita menang bukan dengan mengandalkan kereta atau kuda seperti yang dikatakan pasal 18. Sekarang pasal 19. Di sini Isabel menantang Elia, yaitu kalau pada besok kira-kira waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti itu, maka Allah akan menghukum aku lebih daripada waktu itu. 450 nabi Baal, Nabi Isyera dibunuh. Nabi Asyera itu bagaimana harus dilakukan?
Sesungguhnya ini tidak dibunuh. Mengapa Yilia? Kenapa tidak sekalian membunuh para nabi Asyera ini? Mengapa? Ini tidak tertulis. Sampai di pasal 19 kita di sini ada mendapatkan satu petunjuk rencananya, yaitu pertama yaitu menyelesaikan Ahab. Dia menang atas Ahab dan sangat mengharapkan Ahab menyelesaikan, membereskan masalah pada Isabel. Dia menginginkan Ahab melakukan sesuatu, tetapi Ahab dikendali oleh Isabel. Bahkan Ahab mungkin tidak berani menyentuh Isabel, atau Yilia tidak berani menghadapi Isabel. Isabel di situ Isabel menantang akan Yilia. Ini rancangan Tuhan. Tuhan memberikan Ahab untuk bertemu dengan dia, memperlihatkan dirinya kepada Ahab, tetapi Ahab tidak membunuh dia. Sekarang Yilia tidak paham di sini. Ahab tidak memahami apa maksud dari Yilia, sehingga tidak menyelesaikan dengan masalah dengan Isabel. Dan Ahab, apakah dia akan berubah? Rakyat telah bertobat dan berkata di depan banyak orang, Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah Allah. Tetapi Ahab sepatah kata pun tidak bersuara, dan sampai pulang di rumahnya baru memberitahukan kepada Isabel. Tetapi Isabel, sangatlah lihai. Kita kembali pada Tuhan, tidak berkata demikian. Bahkan reaksinya ingin membunuh Yilia. Satu peperangan rohani yang sangat besar sekali. Yilia ada kuasa Tuhan, ada firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Apakah dia perlu takut? Ini satu pertanyaan bagi kita setiap orang. Perlukah Yilia takut? Ia tidak perlu takut. Tetapi di sini ada firman Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada penyertaan. Bahkan dia mendengar firman Tuhan, dia baru tidak takut. Di pasal 19 kita melihat di subtema kedua. Nabi pada kekhawatiran, atau boleh dikatakan nabi pada dispresi, capeklah. Ini adalah juga salah satu tanda kalau orang dispresi. Kita melihat ayat 13 sampai dengan 8. Yilia melihat keadaan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan dia pergi ke arah di sebelah selatan, dari sebelah utara, berjalan sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, yaitu tempat tinggalnya Abraham, tempatnya Ishak,
tinggal di situ. Bahkan Ilya meninggalkan bujangnya di sana, dan juga dia terus berjalan sebelah utara, masuk ke padang gurun, dan seharian perjalanan jauhnya. Lalu dia duduk di bawah pohon arar, kemudian di situ ia ingin mati. Dia ingin mati. Isabel mengatakan harus membunuh dia seperti dikatakan Isabel terhadap suruhannya, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok pada hari ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ilya bekerja untuk Tuhan, tetapi yang didapati yaitu ancaman dari Isabel, bukan hasil yang baik. Apakah Tuhan hilang kontrol? Apakah Tuhan tidak menang atas Isabel? Apakah Tuhan tidak menang atas Asyera? Dia telah menang pada Baal. Bagaimana dengan Asyera? Bukanlah demikian. Tetapi Nabi tidak terlihat tidak memahami akan rencana Tuhan. Bahkan di sini tidak ada firman Tuhan terhadap Nabi, kepada Nabi. Tidak datang firman Tuhan kepada Nabi. Hanya perkataan ancaman Isabel yang datang, bukan firman Tuhan. Di sini Tuhan tidak berfirman, bahkan tidak menyatakan dirinya. Tidak ada rasa penyertaan dalam Tuhan. Bisakah kita membayangkan? Maka Nabi Ilya sangat takut, maka ia melarikan diri ke arah selatan, bahkan sampai di padang gurun, dan sampai di situ ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Beri aku mati. Tuhan, aku ingin mati. Cukuplah. Sekarang aku tidak mau bekerja lagi. Terminitlah aku. Aku tidak mau jadi nabi lagi. Jangan. Mengapa jadi begini? Aku begitu dengan bersusah sungguh-sungguh bekerja untukmu. Mengapa keadaan demikian? Isabel juga sudah mengancamku. Tuhan, di manakah kamu? Kalau dibandingkan dengan dia di situ mengejek balik, itu berbeda jauh. Di sini, cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Kamu begitu terhadapku. Mengapa kamu tidak bekerja? Mengapa kamu tidak berfirman? Mengapa kamu diam? Lebih baik aku mati. Dia di situ merasa mengasihani dirinya sendiri. Kalau orang depresi juga demikian akan merasakan demikian, seperti yang dikatakan, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di nenek moyangnya di Betseba, di padang gurun. Di sini dia bekerja. Aku tidak sebanding, tidak lebih baik dari Musa, tidak lebih baik daripada Abraham. Dia membandingkan dirinya terhadap Musa dan Abraham. Demikian juga kita, janganlah membandingkan diri kita
terhadap orang lain. Sebab kita setiap orang adalah diciptakan Tuhan dengan spesial. Kamu jangan membanding-bandingkan aku dengan kamu, dan aku juga tidak membanding-bandingkan diriku dengan kamu. Tetapi di sini dia membandingkan dirinya terhadap nenek moyangnya, seperti dikatakan, aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang, dan lebih baik ambillah nyawaku. Di sini dia menggerutu terhadap Tuhan. Tuhan, engkau begitu mengasihi Abraham lebih banyak daripada aku. Engkau mengasihi Abraham tetapi tidak mengasihi aku. Aku tidak berharga, maka engkau demikian terhadap aku. Lebih baik Tuhan, engkau ambillah nyawaku. Ya cukuplah, aku tidak mau mengerjakannya lagi. Tuh di sini Yilia jatuh dalam penderitaan, dalam depresinya, dalam perasaannya, dia juga merasa capek. Dia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Di situ ada seorang malaikat datang menyentuh dia, menyentuh dia, meraba dia, dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ia melihat di situ ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, kemudian ia makan dan minum. Setelah selesai makan semua ini, dia berbaring pula, dia terus tidur. Dia mengambil keputusan, udah sepakat hati untuk pengen mati. Walaupun lapar, sudah makan, tetapi dia tidak mendapatkan penghiburan. Di situ malaikat cuma datang menyentuh dia dan menyuruh dia makan dan minum, tetapi tidak memberitahukan apa yang harus dilakukan. Di sini malaikat memberi kekuatan kepadanya. Atau malaikat, mengapa kamu tidak menyampaikan firman Tuhan kepadaku? Mengapa tidak berbicara? Berkata, lebih baik Isabel ingin membunuh aku, apa yang harus aku lakukan? Mungkin malaikat berkata, seharusnya apa yang harus kamu kerjakan? Setidaknya kamu harus percaya pada Tuhan, sebab Tuhan punya rencana yang lebih besar. Jangan takut, Isabel. Baiknya kamu pulang. Janganlah pergi melarikan diri. Pergilah, pulanglah. Pergilah ke gunung ke Karmel. Seharusnya kamu ada di situ. Teruslah, bersemangatlah. Tetapi Yilia tidak bertanya. Dia melihat, makan, dan minum, kemudian berbaring pula. Terus tidur. Tidak peduli akan malaikat Tuhan itu. Di sini kita melihat Yilia berkeputusan untuk mengambil jalannya sendiri. Untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, bangunlah, makanlah. Di sini malaikat berbicara lebih banyak lagi, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan tahu akan keinginan Elia tidak berubah. Dia mengambil keputusan untuk tidak mau lagi menjadi nabi. Tuhan ingin mengubah hatinya.
baiklah, bangunlah dan terus makanlah, kemudian berjalannya di perjalanan yang jauh. Beri kamu makan, kemudian kamu harus pergi melakukan perjalanan yang jauh. Pergi ke gunungnya Tuhan. Dia harus berjalan pada jalan yang harus Nabi jalankan, yaitu melarikan diri dari Isabel, pergi sampai ke gunung Tuhan, yaitu Gunung Horeb. Kita melihat dari Gunung Karmel, Elia berjalan sampai ke Gunung Horeb. Malaikat Tuhan berkata, sebab perjalananmu nanti sangat jauh, terlalu jauh. Dia di situ, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nabi yang tidak mau kembali, dia di situ pada depresi, sampai jatuh sampai keadaan yang demikian. Kita melihat di ayat 9 sampai di sini, dia berkeras kepala, tidak mau memahami akan kehendak Tuhan. Di ayat ke-9 dikatakan, di sana ia diam di dalam sebuah gua dan bermalam di situ, di goa Gunung Horeb. Maka datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Setelah menang dari Ahab pertama kali, datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan datang kepadanya, tetapi ini dalam pertanyaan. Hai Elia, apakah kerjamu di sini? Tidak Tuhan berfirman, tidak seharusnya kamu di sini. Mengapa kamu di sini? Ada apa yang terjadi? Mengapa kamu di sini? Kemudian jawabnya Elia dengan mengasihani diri sendiri dan merasa benar sendiri. Kita harus hati-hati, karena pada saat kita dalam desperasi, dalam menghadapi kesulitan, akan juga timbul seperti kata-kata demikian. Jawabnya di sini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini dia mengasihani diri sendiri. Karena seperti di seluruh dunia, hanya aku seorang diri yang melayanimu, semua orang telah dibunuh. Tapi di sini mereka juga ingin membunuh nyawaku. Di sini mengasihani dirinya sendiri dan merasa benar sendiri. Di sini dikatakan, seluruh Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Saya sangat menderita sampai sekarang juga. Mereka ingin mencabut nyawaku. Selain di sini, dia merasa mengasihan diri, dan juga di situ ia menyalahkan Tuhan. Bagaimana apa yang kamu kerjakan di sini? Bagaimana engkau menjadi sebagai Tuhan? Mengapa engkau membiarkan semua kejadian masalah ini terjadi bagiku? Kata-kata yang orang mengasihan diri, yaitu kata-kata yang menyalahkan. Lalu di suara Tuhan berfirman, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan memerintahi Elia
keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapanku. Tuhan berfirman, jangan kamu berada di dalam gua, haruslah berdiri di atas gunung. Kamu keluarlah, jangan di dalam gua, berdiri di atas gunung di hadapanku. Itu adalah satu perintah. Tetapi Yelia tidak keluar. Yelia tidak mau mendengar. Yelia masih di dalam goa. Maka Tuhan berkata, mengapa apa yang kamu kerjakan di sini? Ditanya, dia mengasihan dirinya sendiri. Diperintah, dia tidak bergerak, tidak melakukannya. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Maka Tuhan lalu, tetapi tidak ada di situ. Tuhan lalu, ada angin, ada memecahkan batu-batu, tetapi tidak ada Tuhan di situ. Tuhan tidak berada di situ. Nabi tidak memahami, dan juga kita juga memahami terhadap kehendak Tuhan. Bahkan kuasa Tuhan kita juga tidak memahami. Kita tidak tahu. Mengapa Tuhan lalu ada angin besar, ada membelahkan gunung-gunung dan batu-batu? Mengapa tidak ada Tuhan di situ? Tidak ada Tuhan yang datang, kemudian datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Tuhan tidak ada di angin itu dan juga tidak ada di dalam gempa itu. Di masanya Musa, Tuhan berlalu, segala gunung batu bergoncang, turunlah api. Di situ Tuhan ada di situ. Tetapi di Yelia ini Tuhan berlalu, ada angin besar, ada gempa, membelahkan gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit, tetapi tidak ada Tuhan. Saudara-saudari semua, kita janganlah menggunakan atau pelajaran Alkitab kita menghadapi Tuhan. Dan kita seperti Yelia, jangan membandingkan dirinya terhadap Musa. Dan juga staf gereja, janganlah kamu membandingkan kamu dengan aku, sebab mengalami Tuhan menyertaimu dan dengan aku tidaklah sama. Di Yelia Tuhan lalu, tetapi tidak ada Tuhan yang di dalamnya itu. Sesudah gempa datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api. Sangat berbeda. Sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di situ. Ada kilat dan guntur, tetapi Tuhan ada di situ. Tuhan berseru dalam kegelapan dalam Tuhan, tetapi Yelia, dia sembunyi dalam gua, tidak berani keluar. Tuhan berlalu bekerja bermacam-macam cara, tetapi Yelia tidak keluar sampai Tuhan lalu datang. Datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Bunyi
bunyi sepoi-sepoi basah. Yaitu pada saat kamu tidak mau mendengar suara Tuhan, sama seperti Ilya tidak mau mendengar Tuhan. Tuhan memanggil dia untuk keluar dari gua, tetapi dia tidak mau keluar. Dia tidak mau mendengar. Maka suara Tuhan itu sangat sepoi, sangatlah kecil, sangatlah sunyi, sangatlah halus, menyuruh dia untuk keluar. Maka datanglah suaranya Tuhan kepada Ilya, "Apa kerjamu di sini, hai Ilya?" Diulangi lagi pertanyaan yang tadi, "Apakah kerjamu di sini, hai Ilya?" Jawab Ilya itu sama seperti yang sebelumnya. Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, maka mereka ingin mencabut nyawaku." Dia mengasihani dirinya sendiri. Tuhan menyuruh dia keluar, dia tidak mau keluar. Dan akhirnya Tuhan berfirman kepadanya juga. Tuhan bertanya kepadanya, dia tidak menjawab. Kalau sekali menjawab, dia mengasihani dirinya sendiri. Sehingga Tuhan menunjukkan akan kebesaran kuasanya, tetapi dia tidak mau mendengar. Maka Tuhan dengan suaranya berbunyi untuk berbicara kepadanya, tetapi Ilya masih keras kepala untuk tidak mau kembali bertaubat kembali. Firman Tuhan kepadanya, baik ya, "Pergilah, kembalilah jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik." Perjalanan Nabi ini, dia berjalan ke arah selatan, bukan menurut kehendak Tuhan. Cuma ini adalah pilihan dia, keinginan dia sendiri untuk melarikan diri. Tapi sekarang Tuhan menyuruh dia untuk kembali berjalan kepada Tuhan, agar menyuruh dia kembali di situ untuk terus melayani Tuhan. Demikianlah kehendak Tuhan. Tetapi sampai di sini Tuhan menyuruh dia pulang. Pelan-pelan kamu boleh untuk bekerja lagi. Di sini malah firman Tuhan kepadanya, "Baiklah, kembalilah jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nisi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi mengganti engkau." Nabi Elisa akan menggantikan engkau menjadi nabi. Juga dikatakan, "Maka siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia." Tuhan berfirman kepada Ilya, kehendakku kamu tidak paham. Di sini aku meninggalkan 7.000 orang. Kamu kira kamu seorang diri. Kamu tidak melihat. Kamu tidak mau bekerja lagi. Oke. Kamu mencari menggantimu. Sesungguhnya aku ingin memakaimu. Aku mau memakai pedangnya Nabi
untuk membunuh Isabel. Seperti kamu menang atas Baal, tetapi kamu tidak berani, kamu takut. Baiklah, kamu urapi 3 orang, Hazael, Yehu, Elisa. 3 orang ini harus menyelesaikan, yang akan menyelesaikan misiku dengan pedang mereka. Banyak langkah kamu tidak melihat. Di sini aku meninggalkan 7.000 orang. Lupa, sampai di sini lupa akan waktu. Di Supasa keempat tidak cukup waktu untuk menerangkan, besok akan diteruskan. Di sini, sampai di sini kita jangan keras kepala. Dan juga jangan menggunakan pemahaman kita tentang Alkitab untuk menyelesaikan segala sesuatu. Sesungguhnya Tuhan punya rencananya sendiri. Ada skalanya Tuhan mengerjakan sesuatu seperti bukan yang benar, tetapi itu kehendak Tuhan agar kita, seperti Ilya ingin membunuh Isabel, seperti Tuhan ingin menggunakan pedang untuk membunuh Isabel. Nabi yang membunuh Isabel. Di pasal 18, kamu membunuh Isabel, kamu juga para nabi, kamu juga bisa sanggup membunuh untuk nabi dari Isabel. Tetapi dan juga membunuh Isabel, tetapi Ilya tidak memahami akan kehendak Tuhan. Bahkan di sini Ilya melarikan diri ke dalam gua. Hai Ilya, apakah yang kamu kerjakan di sini? Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk Ilya, karena pada saat Ilya membangunkan dia pertama kali, dia tidak bertanya, dan juga untuk kedua kali malaikat Tuhan datang kepadanya, dia tidak berdoa dan bertanya. Dia malah terus tinggal dalam gua dan di situ menunggu untuk mati. Dan Tuhan bertanya 2 kali dengan pertanyaan, tetapi dia sepatah pun di situ tidak bertanya dan tidak mengubah akan perjawabannya. Akhirnya Tuhan, oke, kamu carilah mencari pengganti penerusmu. Aku akan menggunakan pedang. Nah, kamu hanyalah Tuhan menggunakan nabi dengan pedang untuk membunuh Isabel, tetapi kamu cuma melakukannya yang setengah, kamu takut. Saudara semua, Tuhan selalu menyertai. Tuhan menyertai Ilya, tetapi Ilya tidak tahu. Mengapa dia tidak tahu? Karena pikirannya terlalu kuat. Pikirannya sendiri terlalu kuat. Agar kita juga melayani Tuhan, haruslah kita melepaskan akan keinginan kita sendiri. Ada kalanya Tuhan tidak berfirman, seperti tidak ada Tuhan kita menghadapi bahaya. Seharusnya kita terus untuk menunggu Tuhan dan terus mengikuti Tuhan, percaya akan Tuhan dan percaya akan kehendak Tuhan lebih besar daripada keinginan saya, dan percaya Tuhan akan menggenapinya. Di masa sekarang kita harus dengan iman yang demikian, apapun, bagaimanapun keadaan dunia ini, bagaimanapun keadaanmu, kamu harus percaya ada Tuhan menyertaimu dan punya rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Janganlah takut kalau kamu harus mengambil keputusan yang besar.
Saya memberikan dorongan agar kamu untuk menunggu, janganlah takut. Kiranya Tuhan memberkatimu. Tuhan, kami lupa akan pilihan-Mu. Di dalam kami penuh dengan ketakutan, bahkan kami ingin melarikan diri, bahkan kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, kami berdiri di sini untuk berada di sini melayani-Mu. Ini adalah anugerah dari-Mu, Tuhan. Tuhan, mohon Engkau berilah segala pikiran kami, hati kami dengan pujian syukur kami atas pilihan dari-Mu. Saudara semua, mari kita bangkit berdiri untuk menyembah Tuhan kita. Dia ku ada karena anugerah-Mu, ya Tuhan Yesus. Oh, ini ku ada karena anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tuhan kami memuji-Mu, Engkau pagi ini berfirman lagi kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami.
Tetapi Tuhan, kami berjalan keluar dari, kadangkala kami juga keluar dari perintah-Mu, bahkan kami lemah Tuhan. Saudara semua, mari kita di sini merenungkan diri kita sendiri dan juga bersama hari ini Tuhan bertanya kepada kita, mengapa kamu ada di sini? Apa yang kamu kerjakan di sini? Mengapa kamu mengasihani dirimu sendiri? Mengapa kamu dalam depresi? Mengapa kamu keras kepala? Hari ini Tuhan bertanya kepadamu. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita, menghadapi keluarga kita atau dalam keadaan kita sekarang yang di Hong Kong atau di rumah. Di sini walaupun Tuhan datang menyertai-Mu, tetapi kamu tidak merasakan, bahkan seperti Nabi yang menyentuhmu, kamu pun tidak merasakan, bahkan kamu masih menyalahkan Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk menerangi kita. Bahkan ada kalanya pada saat Roh Kudus menasihati kita, tetapi kita tidak mau mendengar. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Adakah kita seperti kelemahan seperti Elia? Tuhan Yesus, terima kasih di pagi ini Engkau memberikan ayat-ayat-Mu kepada kami. Bapa, di sini banyak sekali saudara-saudari staf gereja dan termasuk saya sendiri, baik kami berdiri atau duduk atau sujud. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu. Kami menghadapi hidup kami, menghadapi keadaan kami, menghadapi keluarga kami, perekonomian, pekerjaan kami, bahkan di Hong Kong, keadaan Hong Kong yang besar ini. Tuhan, menghadapi masa depan Hong Kong, melihat banyak sekali orang berimigrasi dan melihat keadaan Hong Kong yang sekarang ini, Tuhan. Bahkan kami yang di gereja melayani-Mu, baik di sini yang digaji ataupun dengan bekerja sosial, ada kalanya Tuhan kami tidak tahu, kami tidak memahami bagaimana seberapa jauh jarak kami dengan-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kami tidak memahami, kami merasa benar sendiri. Tuhan, kami tidak tahu, bahkan kami mengambil dengan keputusan kami sendiri. Kami tidak memahami, tetapi kami tidak mengerti, tetapi juga kami tidak mencari Engkau. Kami juga tidak memahami. Kami di sini menghakimi, di situ menggerutu, ngomongi orang lain. Tuhan Yesus, kami juga merasa pada saat kami keras kepala, kami merasa kami adalah benar sendiri, Tuhan. Kami hidup dalam mengasihani diri kami sendiri. Kami hidup dalam kelemahan kami sendiri. Kami sama seperti Elia. Kami putus asa, kami menyerah, bahkan ada kala kami pun ada yang depresi. Tuhan, ampunilah kami.
Ampunilah kami, Tuhan, ampunilah kami. Kami bersalah kepadamu. Bahkan kami tidak tahu akan keinginanmu. Kami tidak tahu akan rencanamu. Tuhan, kami sering-sering melihat apa yang kami lihat. Tuhan, ampunilah kami egois, merasa benar sendiri. Kami, ampunilah kesombongan kami. Ampunilah pikiran kami, keinginan kami tidak sesuai dengan Engkau. Tuhan, ampunilah kami karena kami takut. Ampunilah kami, Tuhan, kami melarikan diri. Bapa, ampunilah kamu. Bagaimana Ilya begitu pun lemah. Seperti di hari ini, ayat ini juga berfirman kepada kami, mengingatkan kami. Bagaimana Tuhan, Engkau berlalu di situ, ada angin besar yang kuat, ada gempa. Engkau tidak ada di antara angin besar dan gempa, bahkan dengan datanglah api, tetapi Tuhan, Engkau tidak ada dalam api. Dan sesudah itu berdatanglah bunyi angin yang sepoi-sepoi. Tuhan, Roh Kudus, kami mohon akan Engkau, berilah kuasa kenabian kepada kami setiap orang. Pada saat Engkau berfirman, maka Ilya akan mendengar sama seperti Ilya. Tuhan, pada saat kami merasa takut, khawatir seperti Ilya, mata kamu pun tidak bisa melihat, dan mata rohani kami pun buta, telinga rohani kami pun tuli. Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan, berfirmanlah kepada kami, berbicara kepada kami pada saat kami lemah, tidak berdaya. Kami merindukan agar bisa mendengar akan suaramu. Tuhan, Roh Kudus, kami mohon pada Engkau, Tuhan, berfirmanlah, berbicaralah kepada kami setiap orang. Kami perlu akan Engkau terlebih lagi pada saat kami lemah, tidak berdaya. Bukalah telinga kami setiap orang agar kami bisa mendengar suaramu. Saudara semua, mari kita tenangkan diri. Kita dengar apa yang Tuhan firmankan kepadamu. Pada saat kita tenang, saya mendengar Tuhan berfirman kepada saudara-saudari dan termasuk saya sendiri. Anak-anakku, aku sangat mengasihimu. Sungguh aku sangat mengasihimu. Apa yang kamu alami, apa yang kamu hadapi, aku pun tahu dan aku melihat. Bahkan kamu pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah matamu buta? Tuhan, apakah telingamu tuli? Aku mendoa, tetapi mengapa Tuhan Engkau tidak mendengar? Tuhan menyentuh tanganmu, anak-anak, segala kesulitanmu aku melihat, keadaanmu aku pun tahu. Air matamu yang terurai dan di saat kamu berdoa, aku pun melihat, tetapi haruslah engkau percaya akan aku. Percayalah akan rencana aku dan percaya akan tahap-tahap langkahku.
ikutilah langkahku bukan menurut langkahmu, dan percayalah dan segala sesuatu ada baiknya untukmu. Segala kebaikan Tuhan, itulah kasih Tuhan terhadapmu. Percayalah akan kasih Tuhan. Percayalah Tuhan menyertaimu. Kesulitanmu akan berubah. Ketidakberdayaanmu akan berubah. Penyakitmu akan disembuhkan. Kesulitan ekonomi Tuhan akan menyelesaikan. Rumah tanggamu, pernikahanmu, Tuhan berkata, aku akan memperbaikinya karena Tuhan adalah Allah yang baik. Kamu kecewa terhadap Hong Kong, kecewa terhadap keadaan, bahkan kamu menyalahkan Tuhan dan ingin melarikan diri. Seperti bagaimana aku melayani, tetapi Tuhan, mengapa engkau tidak memberkati ekonomi? Di sini Tuhan bertanya kepadamu, kamu mau pergi kemana? Kamu mau melarikan diri kemana? Percaya, di mana ada aku, di situ ada damai. Di mana ada aku, di situ ada jalan keluar. Di mana ada aku, di situ ada jalan keluar. Percayalah akan aku. Berdirilah dengan kokoh terhadapku, sebab aku adalah Allah yang memberikan, Allah yang menyediakan. Pada saat engkau percaya, maka setiap masalah aku pun melihat dan aku akan menyelesaikannya, karena aku adalah Tuhan yang pengasih. Saudara semua, mari kita berdoa. Kita berdoa dan lewat apa yang tadi engkau dengar dari Tuhan dan juga lewat dari mulutku, engkau masalah-masalahmu, apa yang engkau dengar dari Tuhan firmankan kepadamu, kamu berdoa dalam hidupmu. Dan juga setiap kita berdoa agar kita menuruti, kita tahu akan rencana dan tahap-tahap dari Tuhan. Lepaskan segala keras kepala kita, lepaskan segala kekhawatiran yang ada dalam hati kita. Berdoa pada Tuhan. Tuhan, masa lalu kami penuh dengan kesulitan, penuh menghadapi banyak kesulitan, tetapi Tuhan, kami di sini mengambil keputusan untuk percaya akan Engkau. Tuhan, berilah kami agar kami lepas dari ketakutan seperti Ilya. Tuhan, agar kami bisa di hadapan-Mu, agar menguatkan hati kami, agar hati kami sungguh-sungguh mengikuti-Mu walaupun keadaan apapun, agar kami tetap percaya akan Engkau. Engkau berfirman, jangan takut, janganlah takut, percaya saja. Janganlah takut, percaya saya Tuhan, agar iman ini kami melekat padamu dan percaya akan Engkau, dan kami berkeputusan karena anugerah-Mu, karya-Mu ada dalam hidupku. Saudara-saudari semua, mari kita bangkit berdiri, kita menolak dalam hidup akar pahit yang ada dalam hidup kita. Segala merasa diri, mengasihan diri, merasa diri sebenar, kita tolak dalam nama Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menyelesaikan segala kesulitan kita, dan dalam hidup kita ada jawaban dari Tuhan. Dan segala pikiran kita ada pada Yesus Kristus. Engkaulah Raja, mendengar setiap seruan doaku, agar rohku selalu terbang.
Di ayat ke-10 jawabnya tuh. Ayat 11. Firman Tuhan, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan. Elia tidak keluar. Kemudian ada suara di sini, ada bunyi yang angin yang sepoi-sepoi. Di sini mendengar suara Tuhan. Setelah ada angin besar, gempa, dan datang ada api. Elia melihat. Elia baru keluar berdiri di depan gua, bukan di atas gunung. Tuhan memerintahkan agar dia berdiri di hadapan Tuhan. Ini satu kemuliaan yang sangat mulia, tetapi mulia. Dia berdiri di depan goa. Dia melepaskan jubahnya. Dia menggunakan jubahnya menutupi wajahnya. Dia tidak mau melihat Tuhan. Dia sedih. Dia kecewa. Bahkan wajahnya Tuhan pun dia tidak mau melihat. Wajahnya Tuhan, Musa pun tidak bisa melihat. Musa hanya melihat belakangnya Tuhan. Tuhan berkata kepada Elia, aku mengasihimu Elia, keluarlah. Berdirilah di hadapanku. Elia tidak mau. Akhirnya dia juga terdengar firman Tuhan, suara Tuhan, dia keluar. Tetapi dia tidak mau melihat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berfirman kepadanya dan bertanya lagi kepadanya, apa yang kamu kerjakan di sini? Tuhan tahu hatinya tidak mau berubah. Bahkan Tuhan menyuruh dia untuk melepaskan jabatannya. Inilah hati kita. Tuhan ingin mengembalikan orang-orang yang untuk melayaninya, dan jangan agar kita keras kepala. Saya mengundang saudara semua, kalau kamu punya jubah atau punya jaket, kamu tutupi wajahmu, atau kalau kamu tidak punya jaket, kamu dengan telapak tanganmu tutupkan wajahmu. Tuhan, kami mau berubah. Kami percaya akan kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Kami percaya kapanpun, dalam keadaan apapun, Engkau ada di sini. Aku mau berubah. Anak-anakku, lepaskan jubahmu, turunkan, atau tanganmu turunkan. Kita mau untuk berubah. Kita mau dengan mata kita untuk melihat Tuhan. Kita tidak mau keras kepala. Pada saat kita melakukan langkah ini, melambangkan kita mau berubah. Tuhan menggunakan caramu. Tuhan dengan caranya Engkau untuk memimpin aku
Walau bagaimanapun Tuhan, aku percaya akan Engkau dan mengikuti Engkau. Mohon Engkau membantuku. Berkatilah kami, kota kami, negara kami. Segala sesuatu yang ada padaku kuserahkan kepadamu. Aku tidak mau lagi mempunyai rencana-rencanaku sendiri. Aku hanya ingin melihat rencanamu sendiri, ya Tuhan. Bapa, kiranya kehendakmu tergenapi. Aku mau mengikutimu. Pakailah kami setiap orang. Berkatilah kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus mohon Roh Kudus mengurapi kita setiap orang. Dikuduskan. Dari kas kepalamu dikuduskan. Lepas segala keras kepalamu, merasa mengasihi dirimu sendiri, merasa benar sendiri dan tidak percaya diri dan depresi, merasa egois, dipisahkan dan dikuduskan. Tuhan darah Yesus Kristus melingkupimu, menudungimu. Dari hari ini dimulai dengan yang baru, berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan. Kehadirat Tuhan menyertaimu, mengubahmu, dengan mengandalkan keselamatan dari Yesus Kristus. Kuasa Tuhan datang kepadamu, menyatakan akan kemuliaan kehendaknya, kuasa kehendak yang abadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan memberikan damai sejahtera bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita sampai di sini. Tuhan memberkati kalian semua.